Jujur itu asik loh. Siapa yang tahu apa arti jujur? Dalam bahasa sederhananya, jujur itu adalah mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi sesuai kenyataan dan kebenaran. Jujur adalah sikap pribadi. Jujur diekspresikan dengan kata-kata atau sikap yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya tanpa ditutupi atau tidak menipu. Jujur berarti keselarasan antara yang diucapkan dengan kenyataannya. Kalau menyampaikan suatu berita sesuai dengan kenyataannya, maka teman-teman dikatakan benar atau jujur. Tetapi kalau tidak, maka teman-teman dikatakan dusta. Teman-teman, kenapa sih kita harus jujur? Sawitri Supardi Sadarjoy atau SSS, seorang psikolog, punya jawaban kenapa teman-teman harus jujur. Kita perlu jujur ternyata agar diri kita terhindar dari masalah. Kemungkinan terjadi kesalahpahaman, kemungkinan menghindar secara emosional, kemungkinan menyakiti perasaan orang lain, serta kemungkinan membuang-buang waktu dan energi mental dengan percuma. Sementara dalam ajaran Islam, kita meski berperilaku jujur karena kejujuran membawa pada kebaikan. Senantiasa kalian jujur. Karena kejujuran itu sesungguhnya membawa kepada kebajikan dan kebajikan membawa kepada surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur itu akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seseorang yang selalu jujur. Dan jauhilah kedustaan karena kedustaan itu membawa kepada kemaksiatan dan kemaksiatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan selalu berdusta itu akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk selalu jujur, karena kejujuran merupakan dasar akhlak mulia yang akan mengarahkan pemilik kepada akhlak tersebut. Ini sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebajikan. Kebajikan adalah segala sesuatu yang meliputi makna kebaikan, ketaatan kepada Allah, dan berbuat baik kepada sesama. Sifat jujur merupakan tanda sempurnanya keislaman, timbangan keimanan, dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Karena itu, orang yang jujur akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Karena dengan kejujurannya, seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman pasti akan dapati bahwa seorang yang jujur dalam bermuamalah dengan orang lain itu rezekinya lancar. Orang lain berlomba-lomba datang untuk bermuamalah dan berbuat baik padanya karena merasa tenang bersamanya. Orang lain sangat senang dengan orang yang jujur, baik teman maupun lawan merasa tentram dengannya. Ini berbeda dengan orang pendusta atau suka berbohong. Temannya pun tidak merasa aman, apalagi musuh atau lawannya. Tetapi alangkah indahnya ucapan seseorang yang jujur dan alangkah buruknya perkataan seseorang pendusta. Berlaku jujur itu memang tidak mudah, ada rasa malu, takut, marah, atau gengsi. Tetapi energi besar yang diperlukan untuk jujur hanya sesaat. Setelah itu energi besar lainnya akan segera didapat. Apa itu? Yaknilah suatu saat nanti kalian akan mendapat penghargaan, penghormatan, kasih sayang, dan cinta dari orang lain karena kejujuran kalian. Mari bersikap jujur karena jujur itu asik loh. B. Apakah kantin kejujuran itu? Kantin kejujuran itu sebuah gerakan moral yang dipelopori oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kalian pasti sudah sering dengar istilah KPK. KPK adalah singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan KPK lah yang pertama kali menggagas adanya kantin kejujuran. KPK mengisi
yang mendirikan pertama kalinya. Kantin kejujuran untuk menanamkan moral jujur dari usia dini. Tujuan utama kantin kejujuran memang hanya satu, yaitu mendidik masyarakat Indonesia untuk belajar menjadi bangsa yang jujur. Kalau semua orang Indonesia jujur, korupsi pasti akan hilang dengan sendirinya di bumi pertiwi tercinta ini. Tapi jika masih banyak orang Indonesia tidak jujur, maka korupsi akan semakin sulit diberantas. Kehadiran kantin kejujuran yang sudah menjamur di berbagai wilayah Indonesia, beberapa sekolah menengah atas SMA di Yogyakarta menamai kantin kejujuran dengan sebutan kantin anti korupsi. Pendirian kantin ini bertujuan untuk menanamkan kepada siswa tentang arti penting sebuah kejujuran. Karena kejujuran adalah sesuatu yang sangat mahal dan sangat langka. Usaha kantin anti korupsi ini tidak berorientasi bisnis murni, tetapi merupakan proyek ideologi yang ingin menanamkan sikap kejujuran kepada siswa. Kantin ini tidak dijaga oleh seorang pelayan toko atau kasir. Kantin dibiarkan terbuka tanpa penjaga. Beberapa hal yang disiapkan sebagai kelengkapan administrasi ialah daftar harga dan buku catatan pembelian. Jadi ketika ingin membeli bakwan misalnya, kalian tinggal melihat daftar harga berapa. Kemudian kalian langsung memasukkan saja uang ke dalam kotak. Untuk uang pembelian bakwan sesuai dengan harga yang tercantum dalam daftar harga. Setelah itu, jika ada kembalian, kalian ambil sendiri kembaliannya dalam kotak tersebut. Kalian juga jangan lupa untuk mencatat pembelian tersebut pada buku catatan pembelian yang telah disiapkan di kantin kejujuran. Semua transaksi dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kejujuran merupakan inti dari tujuan kantin anti korupsi ini. Di Madiun ada juga kantin kejujuran. Kehadiran kantin kejujuran ini untuk pembentukan moral. Murid-murid diajarkan budaya malu untuk melakukan perbuatan yang tidak jujur demi mengeruk keuntungan pribadi. Seperti di salah satu SMP negeri, Kota Madiun, Jawa Timur merupakan salah satu sekolah yang memiliki kantin kejujuran. Tepatnya sederhana dengan menjual jajanan mulai bakso, siomay, batagor, mie goreng, kue basah, dan kue kering seperti aneka macam jajanan lainnya. Di kantin kejujuran SMP negeri tersebut, penjual menyediakan 2 kotak tertulis, uang pembelian dan uang pengembalian. Tak ada yang berbuat curang dengan mengambil pembelian secara berlebih. Tidak ada pula yang mengambil kue atau uang yang bukan haknya. Karena beli di kantin kejujuran ini yang kita mengambil sendiri. Terus uangnya ditaruh di kotak pembelian itu. Kalau lebih ya mengambil sendiri kembaliannya, ujar Siti Mufidah, siswa kelas 8. Kantin kejujuran memang sedikit berbeda dengan kantin lainnya. Di kantin kejujuran, para siswa bebas memilih dan membayar senilai barang yang mereka ambil. Caranya memang cukup sederhana untuk membeli di kantin kejujuran, sehingga kalian tinggal pilih barang yang diinginkan, kemudian barang sesuai harga. Simpan uang di kotak uang, ambil kembalian sendiri, dan catatlah barang yang diambil di buku catatan pembelian yang telah disediakan. Mudah bukan?